Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel YouTube Muhammad Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait PPh Final 21 Pasal 4 Ayat 2, di mana agenda kita yaitu 1. Kita akan membahas definisi apa itu PPh 21 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua, kita akan membahas apa saja objek pada PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang ketiga, bagaimana kita akan menghitung dan mencari tarif PPh Pasal 4 Ayat 2. Poin 4, perhitungan PPh terutang. Dan yang terakhir ada studi kasus. Perkenalkan, saya Muhammad Alamsyah dengan NPM C10240003, di mana saya akan menjelaskan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 ini pada mata kuliah Perpajakan 2. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi PPh Final, di mana PPh Final adalah pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilannya yang diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Sedangkan definisi dari PPh Pasal 4 Ayat 2 yakni pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Contohnya, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Kita masuk ke objek PPh Pasal 4 Ayat 2, di mana objek PPh ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada dividen. 2. Bunga deposito, tabungan atau jasa giro, dan sertifikat Bank Indonesia. 3. Bunga simpanan koperasi. 4. Bunga obligasi dan diskonto SPN, di mana SPN adalah surat perbendaharaan negara. Lalu poin selanjutnya yaitu hadiah undian. Lalu ada penghasilan transaksi saham di bursa efek. Pada poin yang selanjutnya yaitu ada beberapa penghasilan, yaitu penghasilan atas real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu. Lalu ada penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Selanjutnya ada penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Lalu ada penghasilan berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Dan poin yang terakhir yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek-objek pajak pada Pasal 4 Ayat 2 tentunya dikenakan tarif PPh, di mana dividen dikenakan tarif sebesar 10%, bunga deposito sebesar 20% dikali jumlah bruto. Lalu pada bunga simpanan koperasi 0%. 0% ini untuk penghasilan berupa bunga simpanan kurang dari sama dengan 240.000 per bulan. Pada tarif 10% dikenakan untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari sama dengan 240.000 per bulan. Lalu pada objek PPh berupa bunga obligasi itu di 15%, di mana 15% ini diterima oleh pemegang obligasi, sedangkan 5% yang diterima oleh wajib pajak. Lalu untuk hadiah undian, tarif PPh ini sebesar 25%. Pada saham di bursa efek sebesar 0,1%, di mana 0,1% ini dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Objek PPh atas real estate sebesar 0,5%, penghasilan hak tanah dan atau bangunan sebesar 0%, persewaan dari tanah dan atau bangunan 10%, dan objek PPh yang terakhir berupa harta sebagai penghasilan sebesar 25% untuk badan dan 30% untuk orang pribadi. Untuk mencari PPh terutang tentunya dibutuhkan rumus untuk mencarinya, di mana rumus untuk mencari
PPh terutang yakni tarif dikali jumlah bruto. Supaya lebih cepat memahami dari bagaimana menghitung PPh terutang, kita masuk ke studi kasus, di mana PT ABC menyewa ruko milik Bu Sari dengan nilai sewa sebesar 120 juta per tahun. Tentukan berapa PPh terutang yang harus dibayarkan. Tarif PPh yang telah diketahui yaitu tarif PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto. Kita langsung ke perhitungan, di mana 10% dikali nilai sewa sebesar 120 juta, maka PPh-nya 12 juta. Jadi, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah 12 juta. Semoga teman-teman yang menyaksikan dapat dengan mudah memahami bagaimana mencari PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.